kita akan bahas itu tentang ekonometrika, di mana di sini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Tapi sebelum itu jangan lupa ya untuk subscribe channel Relation Consultant Research. Oke? Jadi hari ini kita akan bahas yaitu tentang pengertian ekonometrika, kemudian ada metodologi ekonometrika, ada jenis-jenisnya, serta peranan komputer dalam ekonometrika. Yang pertama kita akan bahas yaitu tentang pengertian ekonometrika, di mana ekonometrika itu adalah kata yang terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi ekonomi dan leisure. Kata ekonomi itu berarti kegiatan untuk mencukupi kebutuhannya melalui usaha pengorbanan sumber daya yang seefisien dan seefektif mungkin untuk mendapatkan tujuan yang seoptimal. Sedangkan kata measure itu berarti ukuran. Demikian, maka ekonometrika itu berarti suatu pengukuran atas kegiatan-kegiatan ekonomi. Beberapa pakar itu mendefinisikan ekonometrika itu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ekonometrika dapat didefinisikan sebagai ilmu sosial yang menggunakan alat berupa teori ekonomi, matematika, dan statistika inferensi untuk menganalisis kejadian-kejadian ekonomi. Kemudian yang kedua, ekonometrika itu didefinisikan sebagai analisis kuantitatif dari fenomena ekonomi real berdasarkan pada pengembangan teori dan observasi yang dihubungkan dengan metode inferensi. Selanjutnya, ilmu ekonometrika adalah aplikasi teori, metode statistik, dan matematika untuk menganalisis data-data ekonomi dengan satu tujuan untuk memberikan kandungan dan verifikasi pada teori ekonomi. Sebagai suatu ilmu yang mengkombinasikan teori ekonomi dan statistika ekonomi dengan tujuan menyelidiki dukungan empiris dari skema yang dibangun oleh teori ekonomi dengan memanfaatkan ilmu ekonomi, matematika, dan statistika, ekonometrika membuat hukum-hukum ekonomi teoritis tertentu menjadi nyata. Berdasarkan definisi tersebut, itu dapat disimpulkan bahwa ekonometrika itu merupakan ilmu tentang pengukuran ekonomi dengan menggunakan berbagai bidang ilmu yang terdiri dari ekonomi, kemudian ada matematika, statistika ekonomi dengan tujuan untuk melakukan analisis fenomena ekonomi. Karena ekonometrika itu merupakan kombinasi dari berbagai bidang ilmu, maka pemahaman akan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ekonometrika menjadi sebuah keharusan untuk dapat melakukan pengukuran ekonomi. Seperti yang telah diuraikan, ekonometrika itu merupakan gabungan dari beberapa ilmu. Berbagai bidang yang berkaitan dengan ekonometrika itu ada ilmu ekonomi mikro, kemudian ada makro, setelah itu ada ilmu matematika ekonomi, metodologi penelitian, ilmu statistika, dan ilmu komputer. Akan kami jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu ada ilmu ekonomi mikro, di mana ilmu ekonomi yang mempelajari pelaku ekonomi secara individual. Kemudian ada ilmu ekonomi makro, di mana ilmu ini adalah ilmu ekonomi yang mempelajari pelaku ekonomi secara agregat. Setelah itu ada ilmu matematika ekonomi, di mana ilmu ini itu ilmu yang mempelajari penggunaan metode matematis untuk melambangkan teori ekonomi dan menganalisis masalah yang dinyatakan pada ilmu ekonomi. Kemudian yang ketiga ada metodologi penelitian, yaitu ilmu yang mempelajari cara menemukan sesuatu melalui metode ilmiah secara rasional maupun sistematis. Kemudian yang keempat ada ilmu statistika, yaitu ilmu yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, dan penganalisisan berdasarkan kumpulan data dan penganalisan data yang dilakukan. Dan ilmu statistika itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu ada statistika deskriptif, kemudian ada statistika inferensi. Selanjutnya kita masuk ke ilmu komputer, di mana ilmu komputer itu merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan komputer, baik software maupun hardware. Beberapa program komputer yang perlu dipelajari itu dalam ekonometrika itu ada SPSS, ada SISTAT,
dan ada lain-lain. Setelah itu ada alasan tersendiri kenapa ekonometrika itu menjadi ilmu tersendiri. Yang pertama, karena dipisahkan dengan teori ekonomi. Teori ekonomi itu berasumsi bahwa hubungan ekonomi itu bersifat pasif, padahal dalam fenomena ekonomi, hubungan ekonomi penuh dengan ketidakpastian. Stadium yang kedua itu dipisahkan dengan matematika ekonomi. Matematika ekonomi itu menyatakan teori ekonomi dalam bentuk persamaan, bukan dalam bentuk pernyataan verbal, dan tidak melakukan pembuktian empiris terhadap teori ekonomi. Sedangkan ekonometrika itu memberikan pembuktian secara empiris kepada teori ekonometrika. Kemudian yang ketiga, dipisahkan dengan statistika ekonomi. Pada statistika ekonomi berkenan dengan pengumpulan, pemrosesan, dan penyajian data ekonomi dilakukan dalam bentuk tabel dan grafik. Statistika ekonomi juga tidak menghasilkan parameter-parameter yang tergabung dalam hubungan-hubungan ekonomi. Yang terakhir alasannya yaitu dipisahkan dengan statistika matematika. Statistika matematika itu didasarkan pada teori probabilitas, bekerja melalui metode pengukuran yang dibangun atas dasar percobaan dan eksperimen terkendali. Metode statistika matematika tidak dapat diterapkan pada hubungan ekonomi karena metode percobaan tidak dapat diterapkan pada fenomena ekonomi. Ekonometrika itu biasanya menggunakan data yang tidak dapat dikendalikan secara langsung, bukan data yang diperoleh melalui percobaan. Dengan menggunakan data semacam itu, maka akan menimbulkan masalah khusus yang tidak dihadapi oleh statistika matematika. Pada kasus ini, ekonometrika bertugas mengembangkan metode analisis khusus untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Kemudian kita beralih ke metodologi penelitian. Pengukuran ekonomi atau ekonometrika itu merupakan pengukuran ilmiah sehingga untuk melakukan pengukuran ekonomi atau menganalisis masalah ekonomi harus didasarkan pada metode ilmiah. Metodologi ekonometrika itu merupakan tahapan yang harus dilalui untuk melakukan analisis terhadap fenomena ekonomi secara ilmiah. Tahapannya ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama, pernyataan teoris atau hipotesis. Teori Keynesian berkaitan dengan konsumsi menyatakan bahwa orang, baik wanita maupun pria, itu akan meningkatkan konsumsinya seiring dengan meningkatnya pendapatan, tetapi peningkatan konsumsi tersebut tidaklah sebesar peningkatan pendapatan mereka. Keynes itu mempostulasikan bahwa MPC atau Marginal Propensity to Consume merupakan tingkat perubahan konsumsi karena adanya perubahan satu unit pendapatan. Nilai MPC lebih besar dari 0 tetapi lebih kecil dari 1. Kemudian yang kedua yaitu spesifikasi model matematika berdasarkan teori. Meskipun Keynes telah menjelaskan adanya hubungan positif antara pendapatan dan konsumsi, tetapi Keynes belum menspesifikasikannya dalam model matematis, sehingga ahli matematika membuat spesifikasi matematika berdasarkan teori Keynesian sebagai berikut. Di situ sudah ada gambarnya, yaitu untuk Y itu konsumsi, kemudian X itu pendapatan, kemudian ada konstanta, kemudian ada slope. Untuk melihat rumusnya, kami sudah mencantumkan rumusnya di PowerPoint. Kemudian, model ekonometrika itu setidaknya terdiri dari dua golongan variabel, yaitu variabel terikat atau dependent yang berada pada sebelah kiri tanda persamaan, kemudian variabel bebas atau independent yang berada di sebelah kanan tanda persamaan. Konsumsi atau Y itu merupakan variabel tergantung, sedangkan pendapatan atau X itu merupakan variabel bebas. Jumlah variabel bebas itu tidaklah harus satu, tetapi dapat lebih dari satu. Kemudian yang ketiga yaitu spesifikasi model ekonometrika berdasarkan teori. Model matematika itu mengasumsikan bahwa terdapat hubungan yang pasti antara pendapatan dan konsumsi atau hubungan deterministik. Ada hubungan antar variabel ekonomi, suatu variabel tergantung tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel bebas saja, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa variabel lain. Konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga, umur, dan gaya hidup. Untuk mengakomodasikan variabel yang tidak diteliti, maka fungsi matematik itu diubah menjadi fungsi statistik sebagai berikut. Kemudian, di mana
itu merupakan disturbance atau error yang menggambarkan semua variabel yang dapat mempengaruhi konsumsi atau Y, tetapi tidak dipertimbangkan atau tidak dimasukkan ke dalam model. Setelah itu, untuk tahapan yang keempat, yaitu tentang mendapatkan data. Untuk membuat estimasi, maka diperlukan data. Sumber data dapat berasal dari data primer maupun sekunder. Data primer itu adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti, sedangkan data sekunder itu diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang digunakan. Kemudian yang kelima, yaitu ada estimasi parameter dari model ekonometrika. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan estimasi terhadap parameter yang dikonsumsi. Kemudian yang keenam yaitu pengujian hipotesis. Pengambilan data dilakukan secara sampling, sehingga untuk menguji keberartian koefisien regresi itu dilakukan dengan pengujian secara statistik. Kemudian yang ketujuh yaitu ada peramalan atau prediksi. Berdasarkan persamaan yang diperoleh pada estimasi parameter, persamaan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat prediksi. Jika pendapatan sebesar 60, maka besarnya konsumsi dapat diprediksi sebagai berikut. Yaitu sudah tercantum di dalam gambar yang telah kami masukkan. Kemudian yang ke-8 yaitu penggunaan model untuk tujuan kebijaksanaan. Setelah model didapatkan, maka model tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan. Misalnya, jika pengeluarannya 40 miliar, maka akan mengurangi pengangguran 4%. Berapa tingkat pendapatan yang diperlukan untuk mencapai target pengeluaran 40 miliar? Di situ sudah tercantumkan untuk rumusnya, yaitu untuk X-nya yaitu 61,899. Dengan demikian, jika pemerintah hendak mengurangi pengangguran sampai 4%, itu pemerintah harus mendorong pendapatan hingga mencapai 61,899 miliar. Oleh sebab itu, untuk mengurangi pengangguran sebesar 4%, itu pemerintah dapat merumuskan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan sehingga gilirannya untuk mengurangi pengangguran. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis ekonometrika. Yang pertama yaitu ekonometrika teoritis, yaitu berkenaan dengan pengembangan metode-metode pengukuran yang cocok untuk mengukur hubungan ekonomi dengan model ekonometrika. Kemudian yang kedua yaitu ekonometrika terapan, di mana berkenaan dengan penggunaan metode ekonometrika yang terlebih dahulu dikembangkan untuk menghasilkan ekonometrika teoritis. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang peranan komputer dalam ekonometrika, yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ketepatan, di mana program komputer itu dapat bekerja dengan tepat yang berbeda dengan manusia yang melakukan analisis secara manual yang sangat dipengaruhi oleh kondisi pikiran dan fisik. Kemudian yang kedua yaitu tentang kecepatan. Komputer itu mampu mengolah data secara cepat. Dengan menggunakan komputer, jumlah data yang digunakan itu tidak lagi menjadi kendala dalam membuat analisis data. Kemudian yang terakhir yaitu kemampuan memecahkan hal yang kompleks dan berulang-ulang. Hal-hal yang kompleks serta berulang-ulang itu akan sangat menyulitkan untuk dianalisis menggunakan manual. Jadi program komputer itu akan mampu memecahkan hal-hal yang sangat kompleks. Oke Sobat Relation, sekian dulu pembahasan kita pada hari ini ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like video kami. Terima kasih.